Oke, baiklah teman-teman semuanya, balik lagi di channel Q.Excel. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngasih tutorial bagaimana cara import data dari file lain atau dari workbook lain dengan menggunakan VBA. Contohnya seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah membuat sebuah tombol bottom. Kemudian ketika tombol ini diklik, maka dia akan membuka file dialog box. Ya, di sini ada silakan pilih file yang akan diimport. Kemudian ketika kita pilih file yang akan kita import, maka secara otomatis dia akan mengkopikan datanya ke dalam workbook ya, teman-teman ya. Nah, akan mengimport ke sini teman-teman ya. Simak tutorialnya berikut ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya, di sini saya sudah memiliki sebuah tabel yang datanya akan kita masukkan melalui file dari workbook lain atau file ya di workbook lain ya. Di sini saya memiliki sebuah data peserta teman-teman ya. Saya buka dulu di sini. Nah, oke, datanya akan kita masukkan ya, akan kita import melalui data ini. Oke, kita close dulu teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman, bagaimana coding untuk import data dari workbook lain. Nah, kita langsung bisa menuju ke menu tab developer, kemudian menuju ke Visual Basic. Oke, baiklah teman-teman, saya akan menggunakan sebuah modul ya. Saya akan membuat sebuah modul di sini. Oke, yang langkah pertama teman-teman, yaitu kita membuat sebuah prosedur terlebih dahulu ya, menggunakan SAP ya. SAP prosedurnya akan kita jalankan menggunakan bottom nanti teman-teman ya. SAP namanya di sini import data. Oke, setelah itu teman-teman, karena kita akan menggunakan dialog box untuk membuka file yang akan kita import ya, maka kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu ya. Kita mendeklarasikan tipe data untuk file yang akan kita import. Di sini kita gunakan tipe data varian ya. Varian berarti kita dim ya, apa nama ininya nih? Namanya kita gunakan open import aja ya. Open import ya, import as varian. Ya, kemudian kita membuat untuk statementnya teman-teman ya. Statement untuk importnya importnya itu apa? Dia adalah application dot get open file name ya di sini. Kemudian open file name itu artinya kita akan membuka dialog box ya teman-teman ya. Seperti umpamanya kalian seandainya kalian punya file, kalian open ya, kalian buka. Nah, seperti ini kalian buka ya, maka dia akan membuka ya titlenya. Di sini kan kita ngasih title, di sini kita juga akan ngasih Excel file-nya di sini juga ya. Kita akan ngasih di sini sama di sini ya, kita ganti ya sesuai dengan yang kita buat scriptnya. Oke, get a file name, kemudian kita kasih di sini title ya tadi teman-teman ya. Titlenya mamanya di sini. Titlenya silahkan pilih file yang akan diimport. Seperti itu ya. Terserah kalian ya mau seperti apa. Nah, kemudian kita kasih juga selanjutnya adalah file filternya ya. Kita kasih selanjutnya adalah file filternya. File filternya kita kasih di sini Excel file ya, berarti hanya file Excel aja yang ditampilkan pada dialog box. Excel files ya. Kita kasih tanda petik dulu sini teman-teman ya. Excel files. Kemudian kita kasih ekstensinya ya. Kita kasih ekstensinya kayak gini teman-teman ya, nulis ekstensinya. Biasanya itu ada tanda bintang 2, kemudian tutup kurung, kemudian kita kasih ekstensinya di sini XLS ya. Kemudian kita seperti itu, kemudian kita kasih koma, kurung, tutup. Nah, files file filter ya. Oke, seperti itu teman-teman.
Open application, get open file, title, silahkan pilih file yang akan diimport, kemudian file filters, Excel files. Nah, oke. Kita coba teman-teman ya. Kita akan coba apakah sudah membuka dialog boxnya untuk open filenya ya. Sudah ya teman-teman ya. Di sini sudah ada silahkan pilih file yang akan diimport. Di sini sudah ada file ekstensinya ya, hanya file XLS saja ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kalau kita open itu masih belum bisa teman-teman ya, belum bisa. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, ketika kita klik open di sini teman-teman, ketika kita klik open di sini ya, maka dia akan open file. Setelah open file, dia akan copy. Setelah copy akan paste ya, setelah paste akan tutup kembali. Langsung saja teman-teman, kita lanjutkan. Kita gunakan fungsi if di sini teman-teman ya. If open import jadi ketika open import ini dialog boxnya dipilih ya, maka ya kita kasih end if dulu di sini ya. Kita set open import ya, kita set open import, kita ketik aja di sini open import sama dengan kita set untuk membuka workbook application .workbook .open kemudian yang kita open adalah file yang dipilih yang ada di import open ya, berarti kita import open ini sini membuka yang dipilih. Nah, nanti kalau seperti ini teman-teman, secara otomatis workbook akan terbuka ya. Setelah terbuka teman-teman, mereka sudah terbuka. Setelah terbuka teman-teman, akan kita import ya, akan kita kopikan ya. Setelah terbuka kita akan kopikan, berarti kita ketik di sini open import .worksheet. Berarti ada di sheet 1 teman-teman tadi ya, yang kita import ya, sheet 1 ranknya. Ranknya kita set di sini, ranknya umpamanya A2 ya, A2 sampai C yang akan kita copy C2 Nah, ini secara otomatis dia akan mengkopikan data yang akan kita import tadi teman-teman ya. Ya, tepatnya ada di rank A2 sampai C2. Kopinya jangan sampai C2 lah, sampai C berapa datanya ya. Kita buka terlebih dahulu datanya teman-teman ya. Di sini datanya sampai C20 ya yang kita copy. Close saja ini ya, sampai C20 sampai C20 ya, sampai C20 kita copy teman-teman ya. Nah, kalau kita run masih error teman-teman ya, tapi filenya udah dibuka tadi kan, udah kebuka. Ini untuk membuka file, dan ini untuk mengcopy, dan secara otomatis dia akan tercopy ketika dibuka. Nah, selanjutnya kita akan memastikan teman-teman ya, workbook yang udah kita copy tadi berarti dipastikan kemana, berarti ke workbook ini ya, ke workbook kita ini ya, berarti this workbook ya. Berarti kita ketik di sini this workbook worksheetnya sama ya, sheet 1 ya, ada di sheet 1 karena saya kita menggunakan satu sheet aja, sheet 1 di sini, kemudian rank ranknya. Nah, kita akan pastikan di rank mana nih. Kita maunya akan kita pastikan this workbook worksheet sheet 1 rank ya. Nah, ranknya berarti akan kita pastikan yang A3 sampai A21 ya, C21 A3 sampai C21 berarti ya. Di sini kita kasih A3.
A3 sampai C21. Kemudian kita kasih perintah di sini, kita pastikan ya, perintah paste berarti paste itu formatnya kita gunakan paste spesial aja. Kemudian di XL paste Vilius ya, karena filenya yang kita ambil ya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk codingnya ya, itu teman-teman udah kita buka, saya buka, kita udah copy, kita pastikan teman-teman ya. Saya pastikan berarti selanjutnya kita akan tutup ya. Kemudian kita open, import dot close false ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Kemudian if. Nah, seperti itu teman-teman ya, bagaimana cara mengcodingnya, dan coba akan kita run terlebih dahulu. Oke, filenya kita tutup terlebih dahulu yang tadi kita buka ya. Oh, udah ketutup. Oke, kita run, coba kita run di sini. Kemudian kita pilih, kemudian kita open. Masih debug di sini teman-teman ya. Oh, ini set karena ada sama dengan ya. Open import kita set dulu, ini kan kurang set ini. Kita stop dulu deh. Stop. Ini kurang set, ini set ya. Set. Nah, gitu baru jadi ya. Kita tutup dulu teman-teman ini ya. Kita tutup, kita coba ya, kita run, open. Oke, maka teman-teman semuanya ini di book 1 ya. Udah copy ke sini ya. Kita coba lagi teman-teman ya, dengan menggunakan button delete ya. Dan filenya secara otomatis sudah nutup sendiri teman-teman ya. Kita coba ini ya, kita coba menggunakan button developer, kemudian button import data. Oke, captionnya kita ganti terlebih dahulu, import data peserta. Oke teman-teman, kita jalankan import data peserta, kita ambil data pesertanya, kemudian kita open. Nah, maka secara otomatis dia akan ke import ke sini teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman, bagaimana cara import data dari workbook lain atau dari file lain dengan menggunakan VBA Excel. Oke teman-teman, seperti itu aja. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.